Maju. Memudahkan sebentar tah. Kalau ada yang datang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Di hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran silsilah kitab Nahwu, yaitu kita membaca yang buku ketiga, Mutammimah Al-Ajurumiyah, karya Al-Imam Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Ini pertemuan ke-6 di kitab ini. Kita termasuk cepat ini ya, Masya Allah. Pertemuan ke-6 kita sudah masuk di pembahasan Ismul Ladzi La Yansarif. Iya, alhamdulillah. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun. Pasal al-ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Pasal itu biasanya di bawah masalah. Karena susunan dalam penulisan kan ada kitab, ada bab, ada masalah, ada fasal. Ada fasal. Ini fasal. Al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Ini bukan hal yang asing ya untuk kita. Ada rincian yang bagus di buku sebelumnya, di Tuhfatul Wusabiyah itu di pembahasan ujung. Itu pokok dari pembahasan ismul ladzi la yansarif. Buku setelahnya cuman ada pengembangan sedikit. Jadi kata boleh al-ismul ladzi la yansarif ma fihi illatan min ilalin tis'in aw wahidatun takum maqamal illatain. Itu ismul ladzi la yansarif itu apa yang ada padanya illatan, dua sebab. Min ilalin tis'in, dari 9 sebab. Dari 9 sebab. Ya kan? Karena semua illah dalam ismul ladzi la yansarif itu kalau kita kumpulkan semuanya ada 9. Semuanya ada apa? 9. Yang mana yang pertama dibilang alamiah dan wasfiyah. Ini ilah ma'nawiyah. Kemudian ada ilah lafdiyah, ada 6. Ya kan? Berarti 6 tambah 2 tadi. Sudah berapa? 8. Ya sudah 8. Nanti disebutkan lagi tambahannya ya. Kenapa menjadi 9? Belum sebutkan dari sebab 9 sebab atau satu yang menduduki kedudukan 2 sebab. Iya, ini sama semua pembahasannya. Wal ilalut tis'u, dan ilah yang 9 itu hiyal jama'. Ini al jama'. Di sini penggabungan ya dulu semuanya. Apakah 2 yang butuh 2 ilah atau 1 ilah? Al jama' maksudnya apa? Sigo muntahal jumu. Ini nanti tambahannya jadinya 9. Paham ya? Kenapa jadi 9? Jadi kan saya bilang tadi alamiah wasfiyah. Kemudian ada 6 kembali ke lafaz, yaitu apa? Ta'nits. Kata ta'nits ini mencakup semuanya. Ta'nits bi alif atau bi ghairi alif. Walaupun nanti terbagi 2, ada yang 1 ilah saja, 2 ilah. Kemudian apa? Wazan fi'il. Kemudian tarkib masji. Kemudian adil. Kemudian alif dan nun tambahan di akhir, kemudian ujma.
ujma. Ini kan iya bentuk. Paham ya? Dari 6 itu. Kemudian tambah sekarang wal jam'u. Jamak maksudnya adalah sigo muntahal jumu. Wa waznul fi'il. Jelas wazan fi'il. Yaitu akan dijelaskan ulang nanti satu-satu ini. Wazan fi'il. Wal adlu, adl. Wa tanid, tanid. Ini masuk tanid bi alif au bi ghairi alif. Wa ta'rif, maksud ta'rif alamiah. Ta'rif maksudnya apa? Al-alamiyah yang ada kita pelajari sebelumnya. Alamiah. Nama. Wa tarkib, tarkib mazzi, yaitu susunan yang telah dijadikan menjadi satu. Wal alif wan nun az-zaidatan, alif dan nun tambahan. Ya, alif dan nun tambahan. Wal ujmah, ajam, nama orang ajam. Ya, wasifah, sifat. Ini 9 illa. Ya jama'uha qaulu syair, terkumpul dalam ucapan seorang penyair. Ijma wazin adilan annit bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma jamak, wazin wazan fi'il, adilan adl, annit ta'nit, bima'rifatin alamiah ta'rif al-alamiyah, rakib tarkib mazji, wazid ziyadatul alif wan nun, ujmatan ujma ajam, fal wasfu maka al wasf wasfiyah qad kamula maka telah sempurna. Semuanya 9. Ijma, wazin adilan, annid bima'rifatin, rakib wazid ujmatan, fal wasfu qad kamula. Semuanya adalah berapa? 9. Nah, ini yang akan dibahas. Cuman di sini agak panjang pembahasannya karena dibahas satu-satu, tidak dipasangkan seperti yang di Tufah sebelumnya. Kalau di Tufah kan langsung apa? Dipasangkan. Kalau ini dibahas satu-satu, ini 9 ketentuannya dan syaratnya supaya dia tidak ditanwin. Maka kata beliau rahimahullah, fal jam'u, maka jamak. Kapan jamak tidak ditanwin? Kata beliau syartuhu, syaratnya, ini yang paling penting itu syaratnya. Ayyakuna ala sigoti muntahal jumu, harus dia berada di atas sigoh bentuk muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak. Bentuk akhir dari jamak. Apa itu bentuk akhir dari jamak? Boleh kasih tahu. Wahya sigotu mafa'il, yaitu bentuk mafa'il, 2 huruf sebelum alif dan 2 huruf setelah alif. Nah, masajid, darohim, wa gonaim, semua ini tidak tanwin. Kan itu bentuk akhir dari jamak. Au mafa'il, ini bentuk kedua. Atau mafa'il, 2 huruf sebelum alif, 3 huruf setelah alif, ya di tengahnya. Ya di tengahnya. Mafa'il. Kalau ada 2 bentuk ini sudah tidak boleh tanwin. Inilah jamak yang tidak boleh tanwin, bukan semuanya. Iya? Dia beliau bilang contoh nahwu, contoh masobih, maharib, wadananir, 2 bentuk. Wahadihil illah hiyal illatul ula. Inilah illah ini, sebab ini yaitu siga muntahal jumu, dialah sebab yang pertama. Minal illataini illataini kullu wahidatin minhuma tamna'us sarfa wahdaha. Dari 2 illah yang kan ada 2 nanti, masih ada lagi 1. Ini salah satu dari 2. Ya, dari 2 yang setiap salah satu dari keduanya menghalangi dari tanwin wahdaha dalam keadaan dia sendiri, yaitu cukup sigo muntahal jumu tidak ditanwin. Ini yang pertama. Wa taqumu maqamal illatain, dan dia menduduki kedudukan 2 illah. Jadi sigo muntahal jumu ini termasuk satu sebab yang menduduki kedudukan 2 sebab. Bentuknya ada 2, yaitu mafa'il dan mafa'il. Kapan ada bentuknya seperti itu maka tidak ditanwin. Selesai wazan jamak. Wa amma waznul fi'il, adapun wazan fi'il. Adapun wazan fi'il, fal muradu bihi, maka yang diinginkan dengannya imma ayyakunal ismu ala waznin khas bil fi'il, apakah isim itu berada di atas wazan khusus untuk fi'il, yaitu tidak ada isim berwazan dengan wazan itu. Karena wazan fi'il itu ada 2. Ada wazan fi'il khusus untuk fi'il dan ada wazan fi'il berserikat juga isim di dalamnya. Maksudnya ada isim
yang sewazan dengan itu. Paham kan? Iya. Jadi apakah isim itu berada di atas wazan khusus untuk fi'il? Tidak ada isim yang bersewazan dengan itu. Ka syammaro, itu wazan fa'ala. Jarang, tidak ada fi'il yang fa'ala. Tapi kalau ada isim yang sewazan dengan itu, tidak boleh untuk tanwin. Jadi di awal dulu kan kita hanya dikabarkan bahwa kalau ada huruf ana itu, kalau dia ada tambahan seperti tambahan fi'il, yaitu huruf ana itu, maka tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, ini lebih luas lagi. Ini tambahan yang pertama ini. Kalau dia adalah berada di atas wazan khusus untuk fi'il. Seperti kata syammaro bitasydidil mim, ditasydid mimnya, itu wazan fa'ala. Paham kan? Misalnya Nu'man dia kasih nama anaknya misalnya Qatta'a. Tidak boleh tanwin walaupun isim. Paham Nu'man? Kenapa? Karena wazan apa? Fi'il, khusus fi'il. Paham gak ini? Jadi kalau dibaca ya ja'a qatta'u. Ra'aitu qatta'a, marartu bi qatta'a. Dari tanwin dan dijer dengan fathah. Kan itu sewazan dengan fi'il. Bahkan itu hanya khusus untuk fi'il. Tapi kan orang kadang, iya kan? Kita tidak tahu, orang kadang sembarang dia kasih nama. Sembarang dia kasih nama. Dia bilang waduriba. Ini khusus fi'il. Karena fi'il apa ini? Fi'il majhul. Fi'il majhul. Tapi anggaplah, ini kan kita berhayal bahwa ada orang bernama Duriba. Ya, siapa tahu mudah penilai mau kasih nama anaknya nanti. Ya, karena keluar tiba-tiba dia pukul. Maksudnya dokter pukul supaya menangis. Iya kan? Keluar tidak menangis. Pas keluar dipukul-pukul pantatnya. Wah, dia lihat, kayaknya nama anakku ini Duriba. Dipukul. Pas keluar dipukul. Anda paham kan? Iya. Kan dia sebabnya nanti ini wazan fi'il adalah bisa alamiah dan bisa wasfiyah. Jadi dia harus pasangan dengan nama. Iya. Ini wazan fi'il khusus. Bil bina'i lil maf'ul, dengan dibangun di atas maf'ul, maksudnya majhul. Dibangun di atas fi'il apa? Majhul. Wan tolaqa, wazan ini biasanya kalau isim kan intilak atau muntolik atau muntolak, itu kalau isim. Ini dia tiba-tiba di atas wazan intolaqa, wazan infa'ala. Ini khusus untuk fi'il, tidak ada isim berwazan itu. Tapi anggaplah ada orang kasih namanya seperti itu, sudah tidak boleh tanwin. Tidak boleh di tanwin. Wa nahwihi minal af'alil madiyah al mabdu'ati bihamzatil wasl. Masya Allah. Dan yang semisalnya dari fi'il-fi'il madi yang diawali oleh hamzah wasl. Kan ada beberapa wazan yang diawali oleh hamzah wasl. Fi dari lafaz fi'il. Ada infa'ala, ifta'ala, if'alla. Itu untuk yang 5. Ada 3 kan? Untuk 6 semuanya. Ada istaf'ala, if'awala, if'awwala, if'alla. Ada 4. Ya kan? Kalau ada orang kasih nama anaknya istaghfaro. Iya kan? Paham kan? Tidak boleh di tanwin. Karena berwazan di atas wazan apa? Fi'il. Khusus untuk fi'il. Karena fi'il yang diawali oleh hamzah wasl. Lihat, ini catatannya. Ini dia tidak ditanwin kalau apa? Ida summiya. Kalau dinamakan. Karena ilahnya ini wazan fi'il berpasangan dengan apa? Nama. Bisyai'in min dalika, dengan sesuatu dari hal itu. Jadi kata-kata tadi itu dikasih nama kepada sesuatu. Ya, apakah nama orang atau nama hewan, dia kasih nama, tidak boleh tanwin. Paham kan? Itu syaratnya. Berpasangan dengan apa? Nama. Berpasangan dengan nama. Atau yang kedua, tadi kan imma ayyakun, apakah isim itu berada di atas wazan khusus untuk fi'il. Yang kedua, au yakun, atau dia berada di atas apa? Fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Ini yang biasa. Atau pada awalnya ada tambahan seperti tambahan fi'il. Ini yang ada tambahan ana itunya. Ya, kapan ada nama, ada tambahan fi'il mudhari'ah itu huruf mudhari'ah, maka nama itu tidak boleh tanwin. Ada nama awalnya huruf hamzah, ada nama awalnya huruf ta, ada nama awalnya huruf ya, ada nama awalnya ada tambahan huruf nun, tidak boleh tanwin.
Wa huwa musyarikun lil fi'li fi wazni, maka dia adalah berserikat dengan fi'il dalam wazannya. Ka Ahmad, ada tambahan, ya kan? Ada tambahan seperti ya aftah, adhab, ya. Wa Yazid, ya, Yazid seperti yabi, ya. Wa taglibu sama tadribu, wa narjisu sama nadribu. Ini kan ada huruf apa? Ana itu. Sudah. Dia berpasangan dengan nama, tidak boleh di tanwin. Wazan fi'il. Wa amal adl. Mudah ya? Mudah itu ya? Yang jelas jadi wazan fi'il yang diinginkan di sini adalah wazan yang khusus untuk fi'il, kemudian dibuat menjadi nama, atau dia ada tambahan seperti tambahan apa? Fi'il dari fi'il mudhari. Selanjutnya wa amal adlu. Adapun adl, apa maksudnya adl? Al-adlu bukan adil, tapi apa? Fahuwa khurujul ismi an sigotil asliyah. Adl itu artinya keluarnya isim dari bentuk aslinya. Adl itu keluarnya isim dari bentuk apa? Aslinya. Misalnya nanti akan dicontohkan Umar itu kan dari Amir. Bentuk aslinya Amir, kemudian menjadi apa? Umar. Ya, itu sudah keluar dari bentuk apa? Aslinya. Jadi itulah adl. Adl itu berpaling, dipalingkan dari bentuk apa? Aslinya. Dari bentuk aslinya. Imma tahqiqon, kata beliau rahimahullahu taala, imma tahqiqon, apakah nyata? Nyata, tahu yang nyata itu? Yaitu kita tahu aslinya. Kemudian kita dapatkan pemalingannya. Paham gak ini? Ka-uhad wa mauhad. Itu kan dari kata wahid. Maksudnya kita tahu apa? Aslinya. Nyata, memang kita temukan aslinya. Yang dia dipalingkan darinya. Seperti uhad sama apa? Mauhad. Wa thuna wa matna. Thuna dan matna kan dari kata apa? Itnan. Ada aslinya. Wa thulat wa matlat. Wa ruba wa marba. Wa hakadha ilal asyara. Demikianlah sampai 10. Artinya sampai 10 itu bisa dipalingkan ke sini. Jadi wahid kan uhad mauhad. Wazannya fu'al dan maf'al. Wazannya fu'al dan apa? Maf'al. Suna fu'al wa matna maf'al. Thulat wa matlas. Ruba wa marba. Demikian sampai 10. Berarti khumas, makhmas, sudas, masdas, suba, masba, suman, matman, tusa, matsa, usyar, maksyar. Anum dipahami ini? Itu semua ada tanwin. Dari kata 1 sampai 10. Fa innaha ma'dulatun an al-fadil adadi al-usul mukarraratan. Sungguh dia dipalingkan dari lafaz-lafaz bilangan pokok yang diulang. Fa aslu ja'al qaumu uhad. Lihat. Ja'al qaumu uhad. Apa artinya? Ja'u wahidan wahidan. Sebenarnya begitu. Datang satu-satu. Datang apa? Satu-satu. Jadi matna 2, 2. Sulat, matlas 3, 3. Ruba, marba 4, 4 begitu. Jadi kalau antum katakan itu maknanya. Wahidan, wahidan. Jadi wahidnya tanwin. Wahidnya apa? Tanwin. Tapi kalau diubah menjadi uhad atau mauhad, maka tidak boleh di tanwin. Wa kada aslu mauhad. Demikian pula asal mauhad sama. Wa aslu ja'a al-qaumu matna. Asal ja'al qaumu matna. Apa artinya? Ja'u itnain, itnain. Jadi dia bilangan yang berulang. Datang 2, 2. Datang 2, 2. Wa kadal baki. Demikian sisanya. Demikian apa? Sisanya. Antum katakan misalnya ja'al qaumu sulasa. Antum katakan begitu. Ja'al qaumu sulasa. Apa artinya? Ja'a salasatan salasatan. Datang 3, 3. Jadi ditanwin. Ditanwin. Demikian sisanya. Wa imma takdiron.
atau ditakdirkan. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya itu tidak dipastikan aslinya apa. Cuman dia datang tidak ditanwin, akhirnya ditakdirkan ada asalnya. Seperti Umar. Kita tidak bisa pastikan bahwa asalnya adalah Amir. Belum tentu. Paham kan? Belum tentu Umar aslinya siapa? Amir. Bisa yang lain. Tapi kita takdirkan saja asalnya apa? Amir. Tidak dipastikan. Kalau tadi itu dipastikan asalnya. Kalau yang kedua ini apa? Takdiron. Ditakdirkan asalnya. Ada. Iya. Kal alam allati ala wazni fu'al. Belum kasih tahu antum ciri-cirinya. Seperti nama-nama yang berada di atas wazan fu'al. Seperti nama-nama yang berada di atas wazan apa? Fu'al. Antum bisa paham ini? Disebutkan oleh para ulama, katanya ada sekitar 14 nama ya, atau 15 nama saja yang ada di dunia ini berdasarkan penelitian. Ya, nama yang berwazan fu'al. Nama yang berwazan fu'al. Ka Umar wa Zufar wa Zuhal. Seperti Umar, Zufar dan Zuhal. Ini 3. Fa innaha lamma sumi'at. Sungguh tatkala dia didengar mamnu'atan minas sarf, tidak ditanwin, walaysa fiha illatun dhahirah, dan tidak ada padanya sebab yang nampak, ghairul alamiah, kecuali nama saja. Maka apa yang terjadi? Kan ini kan Umar ini nama. Kenapa bisa dia apa pasangannya? Kenapa tidak ditanwin? Karena nama itu harus punya berapa sebab? 2, kan begitu? Mereka teliti, apa ini sebabnya? Tidak nampak kecuali nama. Maka apa yang terjadi? Qaddaru fihal adl. Mereka takdirkan, oh nama bersama apa? Adl. Itu maksudnya. Nama yang dipalingkan. Wa annaha ma'dulatun an Amir wa an Zafir wa an Zahil. Dan bahasanya dia dipalingkan dari kata Amir, Zafir dan Zahil. Ini mereka takdirkan saja. Itulah dibilang takdiron, secara takdir. Kalau yang pertama tadi itu apa? Tahqiqon, karena ditahu apanya? Asalnya, ditahu asalnya. Dipahami kan? Jelas ya? Dari sini pula nanti kita bisa tahu bahwa ini ilah ini, yaitu al-adal ini bisa berpasangan dengan al-wasfiyah. Contohnya itu tadi bilangan 1 sampai 10 itu kan wasf. Yang pertama, yang kedua, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Itu wasfiyah itu. Bisa juga berpasangan dengan apa? Al-alamiyah. Contohnya tadi Umar, Zufar, Zuhal. Ada bisa pahami itu? Jadi dia kan bisa berpasangan, iya kan? Namanya adal, bisa adal ma'al wasfiyah, bisa adal ma'al alamiyah. Ma'al alamiyah, bisa. Selesai. Wa amma ta'nits. Adapun ta'nits, fahuwa ala salasati aqsam. Namanya ta'nits itu, muannas yang tidak ditanwin itu ada 3 jenisnya. Pertama ta'nits bil alif. Ada ta'nits pakai alif. Maksudnya di sini adalah nanti akan dijelaskan alifnya apa. Ya, maksuro atau membuda akan dijelaskan. Yang kedua wa ta'nits bit ta, ta'nits dengan ta, maksudnya ta marbuto. Yang ketiga wa ta'nits bil makna. Ada ta'nits dengan makna. Jadi ada ta'nits bit ta, artinya walaupun maknanya mudzakkar tapi ada ta'nya. Paham? Ada ta'nits bil makna, artinya sebenarnya tidak ada ta'nya tapi maknanya apa? Muannas, tidak ditanwin juga. Tidak ditanwin juga. Ini 3. Kata beliau fa ta'nitsu bil alif. Maka ta'nits bil alif maksudnya apa? Yamna'u sarfa mutlaqah. Dia bilang itu menghalangi dari tanwin secara mutlak. Tahu secara mutlak? Artinya sama saja alif maksuro atau alif mamdudah. Paham ini? Kapan ada alif maksuro atau mamdudah tidak ditanwin. Seperti sawaun kanatil alifu maksurotan, sama saja apakah alifnya alif bengkok, alif maksur, ka seperti hubla. Cuman kan kalau alif enak dia karena memang tidak ada harokatnya. Paham ya? Cuma nanti ketika dia dijer, marartu bi hubla, antum bilang apa? Majrur bil fathah muqaddaro. Dijer dengan fathah apa? Muqaddaro. Kan dia adalah ismul ladzi
la yansarif. Wa mardo wa dzikra au kanat mamduda, atau alifnya itu alif mamduda. Atau alif mamduda yaitu alif hamzah, alif setelahnya ada hamzah. Alif setelahnya ada hamzah, dinamakan mamduda karena dibentangkan, dipanjangkan pengucapannya. Paham kan? Dipanjangkan pengucapannya. Seperti sahra'a. Paham gak ini? Iya. Hamra'a wa zakariya'a wa asya'a. Semua ini namanya alif apa? Mamduda. Kan ada hamzah di ujungnya setelah alif. Ini dua ini apakah maksur atau mamduda, maka dia tidak ditanwin. Paham ini? Ini yang pertama. Dan kata beliau, wa hadhil illatu hiyal illatu tsaniyah. Ilah ini yaitu alif ta'nits mamduda atau maksura, dia adalah ilah yang kedua, sebab yang kedua. Minal illataini, yang pertama yang mana? Sigo muntahal jumu, sudah lewat. Inilah yang kedua dari dua ilah yang kullu wahidatin minhuma, setiap salah satu dari keduanya tamna'us sarfa wahda, menghalangi tanwin dalam keadaan dia sendiri, tidak perlu pasangan. Wa taqumu maqamal illatain, dan menduduki kedudukan dua ilah. Dengan ini selesai. Karena yang tidak ditanwin dengan satu sebab itu ada dua, yaitu sigo muntahal jumu dan apa? At-ta'nits bil alif. At-ta'nits bil alif, selesai. Yang satu ilah menduduki kedudukan apa? Dua ilah. Iya. Wa amma ta'nits bit ta, adapun ta'nits dengan ta, fayamna usarfa ma'al alamiyah, masya Allah, maka dia tidak ditanwin kalau berpasangan dengan apa? Al alamiyah. Tahu al alamiyah? Alamiyah nama. Iya. Itu ada ta, ada nama yang pakai apa? Ta. Sawaun kana alaman limudzakkar, sama saja apakah nama untuk laki-laki, katolha, seperti kata apa? Tolha. Jadi tolha itu tidak tanwin karena tak, karena adanya apa? Tak, ta'nits bit ta. Au li muannatin, atau nama untuk muannas, nama untuk laki-laki saja tidak ditanwin. Demikian pula untuk perempuan namanya. Ka Fatimah, seperti kata apa? Fatimah. Ini kan ta'nits bit ta. Ta'nits apa? Bitta, sama saja. Wa amma ta'nitul ma'nawi, adapun ta'nits yang secara makna, fahuwa katanit bitta, maka dia sama, dia seperti ta'nits bitta. Maksudnya apa? Yaitu fayamna'u ma'al alamiyah. Dah kan gini, ta'nits kan ada tiga ini yang antum tahu sekarang ini. Ada ta'nits bil alif, ta'nits bitta, dan ada ta'nits bil ma'na. Tiga itu tidak ditanwin. Cuma ta'nits bil alif itu satu ilah saja. Kemudian ta'nits bitta dua, yaitu bitta dengan alamiah. Kemudian sekarang ta'nits al ma'nawi dua juga, berpasangan dengan apa? Al alamiyah, sama juga. Lakin bisyar, ini yang penting ini. Ta'nits ma'nawi ini tidak semuanya tidak ditanwin, ada yang ditanwin. Ini syaratnya, ini yang penting. Inilah tambahan di sini. Iya. Lakin bisyarat ayakunal ismu, harus nama itu zaidan ala salasati ahrufin. Harus nama perempuan itu lebih dari 3 huruf. Makanya ditanwin hindun, da'dun. Kenapa? Karena dia 3 huruf. Jadi syarat pertama harus apa? Lebih dari 3 huruf. Paham syarat pertama? Jadi itu perhatikan baik-baik. Autulatian, atau 3 huruf tapi muharrokal wasat, huruf tengahnya diharokati. Kalau sukun tanwin, seperti tadi kita contohkan hindun, da'dun. Boleh 3 tapi huruf tengahnya berharokat. Seperti apa? Sakor. Ya, ada perempuan namanya Sakor. Wah, ngeri juga ya. Tahu Sakor? Asal jahanam. Iya. Paham kan? Tapi ya kita hayalkan. Kita hayalkan. Siapa tahu? Kita tidak tahu. Iya, iya. Paham? Mudah menilai? Iya. Ada orang namanya Sakor. Sakor. Paham kan? Huruf tengahnya diharokati. Makanya ini juga tidak tanwin. Kenapa? Karena para ulama mengatakan itu harokat bimanzilati harfun wahid.
harokat itu hitungannya sama dengan satu huruf. Harokat itu dihitung apa? Satu huruf. Berarti ya sama dengan 4 huruf. Berarti lebih dari 3. Paham kan? Maka dia tidak ditanwin karena huruf tengahnya berharokat. Au sakinal wasat, atau anggaplah sukun tengahnya tapi ajamian. Tapi nama orang ajam. Ini kan ketemu. Jadi kalau ada nama perempuan tapi nama ajam, sukun tengahnya juga tidak ditanwin. Jadi tadi itu yang Hindun nama Arab. Da'dun itu nama Arab. Kalau nama ajam tengahnya tidak berharokat, sukun, tetap tidak ditanwin. Seperti apa? Jur. Nama orang ajam, Kak Jur. Iya. Anda paham ini? Ini nama orang ajam. Iya. Kata mereka, Jur ini dia Madinah bi Faris. Bainaha wa baina Syiraz isrun farsakon. Dia nama kota, nama daerah di Faris. Paham kan? Iya. Jadi nama ini kan mencakup nama orang ataupun nama hewan atau nama kota. Sama saja. Iya. Atau Masya Allah. Ini yang terakhir ini ketentuannya. Ini yang terakhir. Beliau bilang au mangkulan minal mudzakkar ila muannats. Atau dia dipindahkan dari mudzakkar ke muannas. Sebenarnya dia asalnya tadi itu nama 3 huruf, sukun tengahnya. Sukun apa? Tengahnya Arab. Cuman asalnya nama laki-laki dijadikan menjadi nama apa? Perempuan. Anggaplah ada orang dia kasih nama anak perempuannya Zaidu. Iya kan? Anak perempuannya dikasih nama apa? Zaidu. Kan dia tidak tahu. Pokoknya sering dia dengar Zaid. Akhirnya apa? Dia kasih nama apa? Zaid. Nama laki-laki asalnya. Kemudian dijadikan nama apa? Perempuan. Tidak boleh tanwin walaupun Arab sukun tengahnya. Untuk membedakan laki-laki dengan perempuan. Lihat kata beliau. Kama idha sumiyat imro'atan. Kama idha samaita imro'atan. Sebagaimana kalau antum kasih nama seorang perempuan. Zaid. Kalau antum kasih nama seorang perempuan dengan nama apa? Zaid. Sudah tidak boleh antum tanwin. Kalau nama laki-laki Zaidun. Tapi kalau nama perempuan apa? Zaidu. Paham kan? Ini juga walaupun Arab tengahnya sukun. Iya. Juga tidak ditanwin. Fa illam yakun syai'un min dzalika, kalau tidak ada sesuatu dari hal itu di atas tadi itu semua, kahin wada'din jaza sarf wa tarkuhu. Boleh antum tanwin dan boleh antum tinggalkan tanwinnya. Jadi boleh antum baca Hindun, Hindu. Da'dun, Da'du. Bebas antum. Paham ya? Wa tarkuhu, dan meninggalkan tanwinnya. Wahul ahsan. Dan tentunya ini yang terakhir itu lebih bagus. Yaitu kita tidak tanwin. Itu lebih bagus. Karena nama perempuan pada asalnya semuanya tidak ditanwin. Paham kan? Jelas ini? Selesai. Ini sudah yang keempat. Lanjut ya? Lanjut. Lanjut. Kita Pak. Iya, baik. Wa amma ta'rif fal muradu bil alamiyah. Ingat tabirnya sini agak beda ya. Adapun at-ta'rif, maka yang diinginkan dengannya adalah al-alamiyah. Nah, sekarang belum kan tak urut, belum bahas satu-satu. Sekarang belum kasih langsung sekaligus antum pasangannya alamiah. Pasangannya alamiah. Wa tamna'u sarfa ma, dan dia tidak bertanwin bersama wazn fi'il. Satu. Kalau ada nama yang berwazan fi'il. Kalau tadi sudah dibahas kan wazan fi'il itu apa maksudnya? Nah, pasangkan ini dengan sana. Wazan fi'il tadi kan ada berapa? 2. Ada wazan khusus untuk fi'il atau yang ada tambahan seperti tambahan fi'il. Itu maksudnya. Nama yang seperti itu tidak tanwin. Ka Ahmad wa Yazid wa ma'al adl yang sudah tadi. Nama bersama adl, yaitu tadi ada 14 atau 15 kata. Ya, Zufar, Zuhal, Umar. Ya, ka Umar wa Zufal, sudah. Wa ma tanid. Sudah tadi. Tanid tadi kan ada tanid bil alif. Tentunya tidak masuk di sini.
Tanis bil alif tidak masuk di sini karena dia tidak dua. Maksud tanis di sini adalah tanis yang kedua dan ketiganya, yaitu tanis bil ta dan tanis bil makna. Antum bisa paham ini? Jadi kan tanis ada tiga tadi, ada bil alif, ada bil ta dan ada bil makna. Yang masuk di sini maksudnya apa? Bukan bil alif, karena yang alif satu saja sendiri. Yang diinginkan di sini adalah bil ta dan bil makna. Jelas ya? Seperti misalnya bil ta Tolha, Fatimah, bil makna Zainab, Maryam. Iya, dengan syarat dan ketentuan tadi itu. Dengan syarat dan ketentuan tadi harus lebih dari 3 huruf. Sudah lewat tadi. Wa ma tarkib masjid. Ini akan datang contohnya. Karena belum sampai kita pembahasan apa tarkib masjid. Bersama tarkib masjid, wa ma al alif wan nun, dan bersama alif dan nun, itu nama yang ada tambahan alif dan nunnya. Ka Utsman. Sebenarnya pembahasan begini lebih pendek ya kalau langsung dipasangkan. Tapi kan belum bahas satu-satu itu 9. Iya. Ka Utsman wa ma'al ujmah, bersama ajam, kama sayati sebagaimana akan datang. Ajam yang mana? Paham kan? Intinya berarti dia berpasangan dengan illa yang apa? Lafdiyah semuanya. Lihat kan semuanya 6 ini. 1 2 3 4 5 6. Kan illa lafdiyah itu berapa? 6. Ini semuanya. Alamiah berpasangan dengan seluruhnya. Wa amma tarkib, dibahas ulang lagi. Adapun tarkib, fal muradu bihi at-tarkib masji, maka diinginkan dengan adalah tarkib masji. Ka al-maktum, tapi ingat di sini sudah luas ini. Al-maktum biwai. Syaratnya kata keduanya bukan bigoiri wai, yang ditutup dengan selain kata wai. Paham kan? Paham kan? Misalnya antum katakan begini, rezawai. Apa hukumnya itu? Begitu. Jadi di sini kata keduanya syaratnya bigoiri wai, bukan wai. Karena kalau wai itu mabni di atas kasrah. Sibawaihi, ishaqawaihi, rezawaihi. Misalnya Nu'man waihi. Paham kan? Itu dimabnikan di atas apa? Kasrah. Kenapa? Karena dia diikutkan dengan hi domir. Tahu hak domir? Hak domir kan kalau sebelumnya ya, dia kasrah. Anda paham ini? Seperti ilaihi, alaihi. Anda paham ini? Dikiaskan ke situ dia. Jadi mabni. Syaratnya di sini murakkab masjid, tarkib masjid yang tidak ditanwin. Syaratnya adalah al-maktum bi ghairi wai, yang ditutup dengan selain wai, yaitu kata keduanya itu bukan wai. Paham ini? Kata keduanya bukan apa? Wai. Kaba alabak wa hadramaut. Lihat. Itu kan bukan wai. Wala yamna usarfa ila ma'al alamiyah. Masya Allah, mudah sekali. Dia tidak terhalang dan tanwin kecuali bersama pasangannya siapa? Al-alamiyah, nama. Tidak ada murakkab mazzi wasfiyah. Anda paham ini? Dia nama. Iya. Selesai. Berarti kalau ada ditutup dengan wai, sudah. Mabni, dia terkasrah. Wa ammal alif wan nun az-zaidatan. Adapun alif dan nun tambahan. Fayamna'ani sarfa ma'al alamiyah, maka dia tidak bertanwin, terhalang dari tanwin bersama alamiyah, ka Imran wa Utsman wa ma'asifah. Jadi bisa dua ya. Kalau ada nama yang ada alif dan nunnya, atau ada sifat yang ada alif dan nunnya tidak ditanwin. Iya, walaupun nanti ada syarat tambahannya lagi. Wa ammal ujma, adapun ajam, fal muradu biha an takunal kalimatu min wad'il ajamiyah. Perhatikan baik-baik. Maka yang diinginkan dengannya kata itu min wad'il ajam, dari peletakan orang ajam, yaitu kata itu memang tidak ada dasar Arabnya. Memang dia dibuat oleh siapa? Orang ajam. Ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ini kan nama ajam semuanya, bukan Arab. Dan belum kasih antum faedah tambahan, wa jami'u asma'il anbiya ajamiyah ila arba'ah. Masya Allah. Seluruh nama Nabi itu ajam. Seluruh nama Nabi itu ada ajam, kecuali 4. Siapa itu 4? Muhammadun solehun wa syu'aibun wa hudun, sallallahu alaihi wasallam ajmain. Jelas ini? Jadi seluruh nama Nabi itu ajam, kecuali 4. Yaitu Muhammadun, solehun, syu'aibun, wahudun. Jelas kan? Karena ini semua nabi di kalangan Arab.
Empat ini nabi di kalangan apa? Arab. Selain ini semua nabi ajam. Semua nabi adalah orang ajam. Namanya ajam. Iya. Terus kata beliau rahimahullah, tidak semua ajam tidak ya. Wa yustaratu fiha ayakunal ism, dipersyaratkan padanya harus nama itu alaman fil ajamiyah, nama di orang ajam. Nama di orang ajam. Walidhalika surifa lijamun wa nahwi. Oleh karena itu ditanwin lijam dan semisalnya, karena itu nama yang Arab. Jadi harus nama itu apa? Nama ajam. Oleh karena itu lijamun itu ditanwin. Kenapa? Karena walaupun dia nama dipakai di ajam, tapi itulah nama asalnya Arab. Syarat berikutnya yang tidak boleh tanwin ayakuna zaidan ala thalatha. Masya Allah, harus lebih dari 3 huruf. Jadi makanya itu Nuhun ajam tapi tanwin, Lutun ajam tapi tanwin. Kenapa? 3 huruf. Syaratnya ajam yang tidak ditanwin. Ingat, syaratnya ajam yang tidak ditanwin lebih dari berapa? 3 huruf. Jadi kalau antum ada nama ajam tapi cuma 3 huruf, tanwin. Walaupun dia nama apa? Nama ajam, tanwin. Walidzalika surifa Nuhun walutun. Oleh karena itu ditanwin Nuh dan Lut. Jadi dia bukan karena Arabnya, tapi karena apa? Karena 3 huruf. Karena 3 huruf. Sudah? Selesai. Baik, tanggung ini ya, kita selesaikan berarti. Alhamdulillah, Masya Allah. Wa amma sifatu. Adapun sifat, kan sudah antum tahu kan pasangannya. Dia cuma berpasangan dengan berapa? 3 saja. Fatamna usarfa ma'a thalathati asya. Maka dia tidak ditanwin bersama 3 perkara. Ini mudah karena sudah lewat di tufa sebelumnya. Hanya tambahan syarat di sini. Syarat-syaratnya ini penting, ini antum tahu. Syarat-syarat tambahannya ini. Pertama, ma'al adl, bersama adl, kama taqaddama fi matna wa thulatha. Sudah lewat contohnya di kata matna dan thulatha. Iya, wa ma'al alif wa nun. Demikian pula sifat yang ada alif dan nunnya, tapi ada syaratnya. Tidak semua yang ada alif nun sifat itu tidak ditanwin. Kalau nama langsung. Nama yang ada alif dan nunnya tidak ditanwin. Iya, kalau sifat kata bolu bisyar, ada syaratnya. Ain takuna sifatu ala wazni fa'lan. Perhatikan baik-baik. Harus sifat itu berwazan fa'lan. Tidak sembarang ternyata. Dia wazannya harus apa? Fa'lan. Difatil fa. Dipatah fa'nya. Karena dia kadang fu'lan, kadang fi'lan. Tapi yang ditanwin, yang difatah fa'nya. Fa'lan. Terus syarat lanjutannya. Wala yakunu mu'annathu ala wazni fa'lana. Syarat yang berikutnya, tidak boleh muannasnya di atas wazan fa'lana yang pakai ta. Nah, sakron muannasnya apa? Fa inna muannatsahu sakro. Kan sakron sudah wazannya fa'lan. Terus muannasnya sakro, bukan sakrona. Kalau muannasnya sakrona, paham ini? Kan untuk laki-lakinya sakron, untuk perempuannya sakro. Kalau untuk perempuannya sakronatun, yaitu untuk dibedakan dengan laki-laki dan mu'annas dan mudzakarnya dengan ta marbuto, tanwin. Tanwin. Anda paham ini? Contoh sebentar belok katakan, lihat. Nah, nadmanin. Tanwin. Munsorifun. Ini bertanwin. Kenapa? Li'anna mu'annatahu nadmanatun. Karena mu'annasnya apa? Nadmanatun. Pakai ta untuk membedakan mu'annas dan mudzakarnya. In kana minal munadamah. Itu kalau asalnya dari kata apa? Al munadamah. Paham ya? Karena kan nadama yunadimu munadamatan wanidaman wanidaman. Maksudnya asalnya dari situ. Itu kan dibedakan antara mu'annas dengan mudzakarnya dengan tak marbuto. Paham ya? Dipahami ini ya? Jadi syaratnya, ingat-ingat baik-baik, syaratnya harus berwazan fa'lan. Kemudian yang fa'lan ini untuk membedakan mu'annas dan mudzakarnya tidak pakai ta. Kalau pakai ta kembali ke asal, yaitu ditanwin. Ditanwin. Paham kan? Berarti yang dipenuhi di sini ya seperti syab'an. Karena mu'annasnya syab'a, jau'an. Mu'annasnya kan apa? Jau'a. Paham kan? Itu terpenuhi semuanya. Wa ma'awaznil fi'l. Bersama pasangan yang ketiga adalah wazan fi'il. Masya Allah. Ya, sifat saja punya 3 pasangan ini ya.
Iya. Pasangan ketiganya bersama wazan fi'il. Bisyar dengan syarat wazan fi'ilnya ingat antakuna ala wazni af'al. Jadi ternyata kalau nama mutlak. Kalau ada nama yang sewazan dengan fi'il, apakah khusus fi'il atau ada tambahan fi'il, langsung antum tidak tanwin. Kalau nama, tapi kalau sifat, tunggu dulu, ada syaratnya. Apa itu? Antakuna ala wazni af'al. Harus yang sewazan dengan fi'il itu berwazan af'al. Seperti akbar, asgor, ahsan, afdol, wazan fi'il, wazan af'al. Terus syarat keduanya wa alla yakuna muannatsu bitta. Muannats bukan dengan ta. Artinya maksudnya gini, yang misalnya ahsan, muannasnya tidak boleh ahsanatun. Iya kan? Karena memang muannasnya mereka apa? Wazan af'al tadi itu apa? Fu'la. Karena akbar kubro, ahsan husna, afdol fudla. Kapan mu'annas pakai ta? Maksud untuk membedakan antara mu'annas dan mudzakarnya pakai ta, tanwin. Walaupun di atas wazan apa? Af'al. Ingat baik-baik itu. Nah, ahmar. Fa inna mu'annatahu hamra. Seperti ahmar, mu'annasnya kan hamra. Berarti tanwin atau tidak? Tidak. Wa nahu armalin. Adapun seperti armalin munsharif, ini ditanwin. Kenapa? Li'anna mu'annatahu armalatun. Karena muannasnya armalatun pakai ta untuk membedakan dia mudzakkar dengan muannas. Itu syaratnya. Selesai. Titik. Setelah itu faedah tambahan sebagai penutup. Supaya antum tidak kaget nanti di Al-Quran. Wa yajuzu sarfu ghairil munsharif. Masya Allah. Ini sebagai penutup. Boleh ditanwin yang tidak bertanwin. Boleh kata ini bertanwin ini, tidak bertanwin ini. Pada dasarnya. Tapi boleh ditanwin. Jadi yajuzu sarfu. Boleh ditanwin. Yang ghairil munsharif, yang tidak bertanwin. Litanasuk, misalnya untuk menyesuaikan ayat. Untuk apa? Menyesuaikan. Kakiroati Nafi, seperti kiroanya Nafi, salasila di surah Al-Insan. Ya, kalau kita buka surat Al-Insan misalnya. Itu salasil, tanwin atau tidak? Kata salasil, tanwin atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia mafa'il. Kesiga muntahal jumu. Tapi kalau kita baca suratnya, iya. Ini kan dibilang, inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Inna a'tadana lil kafirina salasilan wa aglalan wa sa'iron. Kenapa ditanwin? Tanasuk supaya sesuaikan semua kata ditanwin di sini. Tiba-tiba dia berada di tengah kata yang bertanwin. Ditanwin supaya sama. Ditanwin supaya apa? Supaya sama. Padahal asalnya apa? Tidak bertanwin. Litanasuk supaya cocok dengan ujung ayat. Demikian pula di ayat berikutnya masih di surah Al-Insan juga. Di surah Al-Insan juga. Bisa antum lihat di ayat 15. Kan ini gini, surah Al-Insan ini semua ujung ayatnya bertanwin. Semua ujung ayatnya apa? Bertanwin. Tapi ada kata-kata di situ yang seharusnya tidak tanwin. Seperti itu tadi saya bilang di ayat ke-15. Kan sebelumnya kan wala zamhariron kutubuha tadlilan. Kemudian di ayat ke-15 wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Kan qawariro wazan apa? Mafa'in. Tidak ditanwin, tapi di sini ditanwin. Di qira'ah Nafi, qawarirom min fiddah ditanwin. Anu paham ini? Alasannya apa? Litanasuk, supaya cocok sesuai dengan ujung ayat semuanya. Anu paham ini? Jadi boleh ditanwin yang tidak bertanwin. Alasannya apa? Litanasub kaqiraati Nafi salasila wa qawariron wa qawariro. Paham itu alasan pertama? Auli daruratus syi'ri, atau yang kedua karena darurat apa? Syair. Asalnya tidak bertanwin, kemudian apa dia tanwin. Karena apa? Darurat.
Selesai ismul ladzi la yansarif. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Langsung sekali ambil ya. Bagus juga ini kalau ma'rifah nakiro sekali ambil. Apa itu? Yang katanya sawal kan itu karena ada sawal kan alaman itu sawal kalau dia tidak apa sawitnya macam sawal kan. Kita sekarang kan dudukan dia sebagai apa? Makanya dia kalau Mubtada. Bagaimana kalau di i'rab isim kana? sawal Isim. dia Begitu. Adapun kalau dia di i'rab mubtada dia mausuf mahdhuf, disifati. Sifatnya dihilangkan. Seperti wala abdun mu'minun khairun. Wala abdun mu'minun khairun. Seperti bacaan dalam surah Al-Baqarah itu musaddiqun. Dia baca marfu. Nah, dia bilang mubtada. Alasannya ada musawwiknya mahdhuf. Maksudnya mausuf mahdhuf. Ada sifat yang dihilangkan. Wah, Masya Allah, tapi susah ya. Tidak bisa ini ya. Banyak sekali ternyata lembarnya ma'rifah nakirah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 berarti 24 halaman. Ampun ya. Tapi kita coba besok. Alhamdulillah. Kan pembahasan mudah ini nakirah ma'rifah. Sudah diulang ketiga kalinya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta